Aha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 1A yang berbahagia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira wa ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan selalu tetap semangat ya dalam belajar kita kali ini. Insya Allah hari ini kita akan belajar adab Islami, tema tentang kebersihan. Ya, tapi ingat teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan seluruh penyakit mara bahaya terhindar dari keluarga kita dan orang-orang tercinta kita. Dan juga mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh dan saleha di surganya. Amin. Begitu juga dengan kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga beliau, para sahabat, para tabiin, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umatnya. Baik, teman-teman yang berbahagia, hari ini Pak Rahmat ingin mengulangi berkaitan dengan kebersihan. Ya, Pak Rahmat akan mulai tentang kebersihan makanan. Ya, siapa sih yang gak ada yang makan? Pak Rahmat suka makan. Tentunya makan ayam goreng ya, bukan makan orang. Kalau makan orang itu monster, teman-teman. Baik, hari ini kita akan bahas tentang kebersihan makanan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 Allah berfirman, "Kulu minat thayyibat." Makanlah oleh kalian semua wahai orang-orang yang beriman makanan yang baik. Makanan yang baik adalah makanan yang menyehatkan, yaitu bersih dan bergizi, ya, bersih dan bergizi. Dan tentu juga makanan harus halal. Contoh Pak Rahmat minum kopi, ya. Kopi ini halal nggak tidak teman-teman? Halal, ya. Tetapi Pak Rahmat misalnya ini kopinya, misalnya kopi punya Muhammad, Bapak ambil, nggak bilang-bilang Muhammad, teman. Bapak tidak kasih tahu Muhammad. Kemudian Pak Rahmat tiba-tiba ambil kopinya, Bapak minum. Bismillah. Muhammad datang, teman-teman. Abi, mana kopi aku? Datang. Nah, makanan yang Pak Rahmat minum, makanan yang Pak Rahmat makan, minuman yang Pak Rahmat minum, tadinya halal, dia akan berubah menjadi haram karena cara memperolehnya tidak baik. Dengan apa? Dengan tanpa memberi izin terlebih dahulu, alias mencuri. Tidak boleh. Nah, makanan yang baik adalah makanan yang tentunya adalah menyehatkan tubuh, bersih dan bergizi. Ya. Ada makanan yang baik tapi tidak bergizi. Contoh, ya, dia banyak makanan jajanan yang tidak bergizi sehingga merusak badannya, akan sakit. Nah, ini akan membahayakan diri kita. Kemudian makanan yang tidak baik seperti makanan yang sudah kadaluarsa atau udah expired. Misalnya Pak Rahmat beli roti di Indomaret. Bapak makan ternyata rotinya sudah lama. Pas Pak Rahmat habis makan, teman-teman, perut Pak Rahmat sakit. Aduh, kenapa nih ya bolak-balik, aduh sakit. Pas Pak Rahmat lihat rotinya, teman-teman, rotinya sudah busuk. Menyehatkan gak badan? Tentunya tidak. Kenapa? Makanan yang tidak sehat, makanan yang berbau, makanan busuk atau kotor itu sangat berbahaya dalam tubuh kita. Begitu juga pula dengan makanan yang haram, karena sangat berbahaya dan tidak baik bagi kesehatan tubuh. Contoh, daging B2, daging anjing, bangkai, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Misalnya teman-teman berenang di laut nih, ketemu ikan badut. Tahu kan ikan badut? Udah mati, udah busuk.
halal nggak dimakan? Pak Rahmat tanya, teman-teman kelas 1A, besok kita jalan-jalan ke pantai. Kita berenang, ya teman-teman berenang ke tengah laut, tiba-tiba ketemu ikan badut atau ikan tuna, tetapi mengembang di atas dan berbau busuk. Pertanyaan Pak Rahmat, boleh nggak kita makan? Boleh, karena Allah mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis bahwasanya dua bangkai yang boleh kita makan, yaitu bangkai ikan yang di laut maupun bangkai belalang. Ya. Kemudian hewan yang disembelih tidak membaca bismillah. Dia bisa jalan-jalan ketemu rusa teman-teman, atau ketemu kelinci, dia lapar. Dia langsung gorok ambil, enggak baca bismillah. Kelinci ataupun rusa tersebut jadi haram. Tidak baik dikonsum karena menyembelih bukan menyebut nama Allah. Kemudian kamu tentu teman-teman semuanya tentu suka makan buah-buahan. Jika kamu ingin makan buah-buahan, cucilah buah-buahan tersebut. Kenapa? Karena mungkin dihinggapi oleh hewan-hewan buas, kotoran, atau mungkin disemprot dengan bahan pengawet. Apabila kita tidak cuci, maka ketika kita makan dan masuk ke dalam perut, itu akan membahayakan kita dan membuat kita akan menjadi sakit. Kemudian teman-teman, minumlah air yang sudah dimasak. Bacalah bismillah sebelum minum. Tutuplah makanan dan minuman agar tidak dihinggap oleh lalat. Karena lalat tersebut teman-teman, adzan dulu ya. Kita dengar adzan, selesai adzan Bapak lanjutin ya. Terima kasih. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Di kelas 1 alhamdulillah berisik sekali. Kan kalau ini kan enak ya didengarin. Ya kan dekat musola. Di itu dulu. Anda lagi video masih depan. Jangan gitu ya. Baik teman-teman, kita lanjut karena tadi adzan ya. Kemudian ketika kita minum, maka minumlah air yang sudah dimasak. Ya, supaya masuk ke dalam pencernaan tubuh kita mudah dicerna. Karena air yang belum dimasak itu banyak sekali kuman-kuman atau bakteri yang bersama dengan air. Kemudian yang seterusnya adalah bersih di rumah. Anak-anak Pak Rahmat yang soleh dan soleha pasti insya Allah di rumah suka membantu ayah ataupun bunda. Membersihkan rumah mungkin, menyapu halaman, dan mengepel dengan air dan mengepel rumah sampai bersih. Kemudian ketika ada sampah di rumah, kita angkut sampah tersebut dan kita buang ke tempat sampah. Bukan di rumah saja, di masjid juga sama. Ya, ketika ada sampah, ayo angkat sampahnya, kita buang ke tempat sampah. Di sekolah juga sama. Nanti teman-teman masuk sekolah, nanti banyak sampah, sampahnya dipungut dan dibuang ke tempat sampah. Karena tempat yang bersih, tempat yang indah itu akan membuat kita jadi nyaman. Contoh Pak Rahmat ngajar di kelas sekarang. Misalnya di kelas 3 sekarang yang Pak Rahmat duduk sini, tinggal sini. Misalnya ada tempat yang busuk, misalnya bau tidak sedap, akan mengganggu Pak Rahmat yang di kelas. Atau teman-teman ketika lagi belajar, tiba-tiba ada bau yang tidak sedap, maka Pak Rahmat yakin teman-teman semua belajar kita tidak akan nyaman. Oleh karena itu, seorang muslim harus senantiasa menjaga kebersihan. Baik kebersihan di rumah, kebersihan di masjid, kebersihan di lingkungan sekolah, ataupun dimanapun dia berada, dia harus senantiasa menjaga
kebersihan. Selalu senantiasa taat, ya, tidak buang sampah sembarangan, ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan anak-anak Pak Rahmat semuanya bisa memahami, ya, akibat dari buang sampah sembarangan, ya, itu akan mengakibatkan musim hujan, akan sampah yang kita buang itu akan tersumbat di selokan-selokan, akhirnya menyebabkan air tergenang. Kalau sedikit maka akan tergenanglah menjadi sarang nyamuk. Kalau banyak akan menyebabkan kita bisa kebanjiran. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Islam sangat mengatur tentang kebersihan. Baik kebersihan badan kita, pakaian kita, kemudian kebersihan tempat tinggal kita di rumah, di masjid dan di sekolah, dimanapun kita berada, itu kita harus senantiasa menjaga kebersihan. Baik teman-teman, ini saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan video singkat ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, karena kemarin sudah Pak Rahmat jelaskan, hanya sedikit penambahan wawasan buat teman-teman sekalian. Bagi yang sudah bisa mengerjakan, insya Allah hari ini materi ini kita sudah selesai berkaitan dengan semester 1. Insya Allah besok kita akan masuk pada materi pokok, yaitu pendidikan agama Islam. Lanjutan membahas berkaitan dengan beriman kepada para malaikat. Itu saja, sekian dari Pak Rahmat. Wabillahi taufiq wal hidayah, bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.